Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Pandini, jurusan PGSD Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan panduan observasi karakter peserta didik. Karakter peserta didik terbagi menjadi 9. Yang pertama itu ada etnik dan kultural, yang kedua status sosial, yang ketiga perkembangan fisiologis, yang keempat perkembangan kognitif, yang kelima perkembangan emosional dan sosial, yang keenam perkembangan moral dan spiritual, yang ketujuh motivasi belajar, yang kedelapan minat belajar, dan yang kesembilan itu ada gaya belajar peserta didik. Yang pertama itu ada lembar observasi etnik dan kultural peserta didik. Aspek yang diobservasikan itu yang pertama pembiasaan kegiatan 5S seperti senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua itu peserta didik mengenakan pakaian seragam sekolah secara rapi dan tertib, lengkap dengan aturannya. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat diberikan sanksi atau teguran. Yang keempat, guru-guru melakukan pengkondisikan awal kelas. Yang kelima, pembiasaan menghidupkan profil Pancasila dalam sekolah. Dan yang keenam, peserta didik membentuk kelompok diskusi dan pertemanan berdasarkan suku yang berbeda. Yang kedua, ada lembar observasi status sosial peserta didik. Aspek yang diobservasikan itu yang pertama, peserta didik menyadari adanya keberagaman status sosial yang ada di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, peserta didik mampu menghargai keragaman status sosial yang ada di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, peserta didik tidak membeda-bedakan teman yang berbeda status sosial dengannya. Yang keempat, peserta didik tidak mengejek teman yang berbeda status sosial dengan temannya. Dan yang kelima, peserta didik mampu bekerja sama di dalam tim yang memiliki keragaman status sosial. Yang ketiga, lembar observasi perkembangan fisiologis peserta didik. Aspek yang diobservasikan itu yang pertama, peserta didik memiliki tinggi dan berat badan setara usianya. Yang kedua, peserta didik mampu berjalan dengan stabil. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan alat tulis dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat melihat dengan baik. Dan yang kelima, peserta didik dapat mendengar dengan baik. Yang keempat, lembar observasi perkembangan psikologis kognitif. Aspek yang diobservasikan yang pertama, peserta didik mampu dalam membaca dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu dalam menulis dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu dalam berhitung dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu dalam mengingat dan menghafal dengan baik. Dan yang kelima, peserta didik mampu dalam memunculkan ide kreatif dengan baik. Yang kelima, perkembangan psikologis, emosional, dan sosial peserta didik. Aspek yang diobservasikan itu yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan rasa simpati dan empati kepada orang lain. Yang kedua, peserta didik mampu mengungkapkan perasaannya jika lagi senang, sedih, marah, dan takut. Yang ketiga, peserta didik tidak merasa gugup atau takut saat guru meminta pendapat untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat, peserta didik tidak mudah emosi atau dapat mengontrol emosinya. Yang kelima, peserta didik menyadari jika sedang melakukan kesalahan. Dan yang keenam, peserta didik mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Yang keenam, perkembangan psikologis, moral, spiritual peserta didik. Aspek yang diobservasikan yang pertama, peserta didik mampu membedakan baik atau buruk untuk dirinya. Yang kedua, peserta didik terbiasa berdoa menurut kepercayaan sebelum melakukan sesuatu. Yang ketiga, peserta didik menaati peraturan yang ada di sekolah. Yang keempat, peserta didik memiliki sopan dan santun dalam berperilaku. Yang kelima, peserta didik memiliki sifat jujur dimanapun mereka berada. Yang ketujuh, motivasi belajar peserta didik. Aspek yang diobservasikan itu yang pertama, peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Yang ketiga, peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan tepat waktu. Yang keempat, peserta didik aktif membaca buku untuk mencari sumber jawaban yang benar dalam mengerjakan tugas di kelas. Yang kelima,
peserta didik tekun dan berusaha dengan kemampuannya dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keenam, peserta didik tidak malu apabila mengalami kegagalan dan mampu untuk bangkit lagi menjadi lebih baik. Yang ketujuh, peserta didik menunjukkan kepedulian terhadap teman-temannya yang belum berhasil. Kedelapan, peserta didik percaya diri dalam melakukan sesuatu di kelas saat belajar. Kesembilan, peserta didik mampu mempertahankan pendapatnya beserta alasannya di hadapan teman yang lain. Yang kedelapan, minat belajar peserta didik. Aspek yang diobservasikan itu yang pertama, peserta didik mampu mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai minat belajar. Yang kedua, peserta didik menyukai media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik fokus memperhatikan guru dalam menjelaskan materi di kelas. Yang keempat, peserta didik aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir, ada gaya belajar peserta didik. Aspek yang diobservasikan yang pertama, peserta didik lebih mudah memahami materi pembelajaran dalam bentuk gambar, diagram, atau mind map. Yang kedua, peserta didik suka mendengar penjelasan secara lisan dari guru, diskusi dengan teman, atau menyimak apa yang orang lain katakan. Ketiga, peserta didik suka jika diminta untuk memperagakan atau mempresentasikan di depan kelas. Keempat, peserta didik suka belajar dengan membaca. Kelima, peserta didik lebih mudah belajar dengan melakukan sesuatu, misalnya mencatat. Demikianlah panduan observasi yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.